Cuties, balik lagi di Arema Area Mahasiswa. Semoga kalian lagi dalam keadaan baik ya. Di sini aku Dias dan rekan aku dan aku Kaira yang akan membahas topik yang jujur aja sering banget kita lihat di sekitar kita. Apalagi di kawasan kampus nih, buat para mahasiswa jangan lupa disimak ya. Apalagi ini tuh bakal relate banget sama kalian. Di sini aku bakal bahas tentang pergaulan bebas di kalangan remaja buat lebih sadar akan pentingnya batasan. Kalau kita ngomongin pergaulan bebas itu ya, banyak banget orang mikirnya itu langsung pacaran yang kebablasan. Padahal cakupannya itu luas loh kak. Karena tuh pergaulan bebas tuh kita anggapnya kayak hal yang krusial dan itu tuh nakal banget gitu. Padahal di situ tuh banyak banget kayak ada seks bebas, konsumsi alkohol, merokok di usia dini, penggunaan obat-obatan terlarang, bahkan living together loh kak. Aduh itu mah udah hal-hal yang di luar nalar dan bukan main banget ya. Yang jadi masalah kak, semua ini dianggap normal. Please stop normalization this. Please stop. Mau jujur ya, banyak banget remaja yang ngelakuin itu bukan karena mereka bener-bener pengen, tapi karena takut dikucilkan, pengen dianggap dewasa, pengen masuk circle, atau sekedar penasaran loh kak. Itu kalau sekarang kita sebutnya FOMO gak sih? Iya, FOMO. FOMO. Coba deh kita bayangin di satu situasi sederhana nih kak. Ada seorang remaja yang awalnya biasa aja, punya prinsip, punya batasan, tapi dia masuk ke lingkungan baru di mana semua temannya ngelakuin hal-hal yang beresiko. Ikut kayak apa ya, kebawa arus gitu lah. Iya, Di situ itu tadi. mulai Terbawa arus. Iya, awalnya dia nolak sih pastinya, tapi lama-lama pasti kepikiran. Apa aku doang ya? Apa aku terlalu kaku ya? Gitu. Itu dia ngerasa kayak nggak ngikutin perkembangan zaman sih kalau menurut aku, makanya dia ikut-ikutan. Iya kak, kamu itu tadi. Terus ya dia pasti kalau satu kali coba, dia pasti coba lagi. Ibarat kalau udah nyemplung, ya basah. Gua udah kering, lu baru nyebur, ya. Iya, gitu kak. Dari sisi kesehatan ini juga bukan hal yang kecil loh kak. Kenapa tuh kira-kira? Karena dampaknya itu nyata dan serius. Seperti penyakit seksual yang berdampak pada jangka panjang, kehamilan di usia dini, kasihan dini, juga yang mempengaruhi pendidikan di masa depan. Gangguan kesehatan reproduksi itu untuk wanita kak, kasihan banget. Juga ada kecanduan zat yang sulit banget dihentikan. Sekrusial itu ya guys ya. Banget. Juga yang sering gak kita sadari itu dampaknya bukan ke diri sendiri loh kak, Tapi, dampaknya juga ke keluarga loh. oh jadi kayak kalau gua kena, lu harus ikutan kena. Dan yang perlu diingat, semua ini dimulai dari hal-hal kecil. Aku cuma sekali deh, cuma ikut-ikutan, biar gak dibilang beda gitu aja. Tapi kak, kebiasaan itu terbentuk dari pengulangan. Dan kalau udah jadi kebiasaan, keluar dari situ itu gak gampang. Ya itu udah apa ya, kecanduan lah seenggaknya itu. Iya, jadi kalau dari pergaulan itu, pertanyaannya tuh bukan kayak ini keren atau enggak, tapi ini aman gak buat aku dan masa depan aku. Karena jujur aja, dari masa remaja itu bisa membentuk masa depan kita kak. Oh iya kan, kayak apa ya, apa yang kamu lakukan itulah yang terjadi di masa depan gitu. Apalagi buat masa remaja kan. Iya, jadi aku bisa bilang kalau kamu itu gak harus jadi sempurna kok guys. Tapi seenggaknya kamu punya batasan. Kamu tahu mana yang boleh dan mana yang harus dihindari. Karena menjaga itu bukan berarti kamu gak gaul. Justru kamu harus peduli sama diri kamu sendiri. Tidak jarang karena pergaulan bebas itu timbul masalah mental loh kak. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas tentang fisik kan, pengaruhnya ke fisik itu apa. Selanjutnya kita bahas apa sih pengaruhnya ke mental. Oke, maksudnya kita ke sesi pengaruhnya ke mental. Oke nih guys, kita balik lagi sama kita berdua. Tadi kan kita udah bahas tentang fisik, pengaruhnya ke fisik itu apa. Selanjutnya kita bahas pengaruhnya ke kesehatan mental yang nggak kelihatan pakai mata kepala kita. Serem gitu ya kak? Apa itu kak? Emang jujur serem sih, jujur serem ya buat remaja zaman sekarang. Karena tuh banyak orang yang mikir, yang penting tuh nggak sakit secara fisik, itu berarti tuh aman. Padahal nggak harus kayak gitu. Karena remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas sering banget ngalamin konflik dalam diri mereka sendiri. Kayak mereka sering kayak
aduh kok aku kayak gini ya jadinya, overthinking. Lalu tuh mereka udah mulai sering mempertanyakan diri mereka sendiri, aku nih sebenarnya siapa, kenapa aku kayak gini. Terus mereka sering ngerasa feeling lonely karena hal kayak gitu. Bahaya banget gak sih Kak? itu salah satu hal krusial sih buat remaja zaman sekarang kan, apalagi yang pergaulan di kota Malang ini kan jujur serem ya. Apalagi di remaja ini tuh merupakan fase mencari jati diri, dimana iya kan remaja tuh kayak mereka cari validasi, tolong terima aku kayak gini gitu kan. Bener banget. Jadi kalau mereka nemu lingkungan yang bisa welcome ke mereka, menerima mereka, walaupun mereka salah ataupun temennya salah, dia tetap menerima karena emang itu lingkungannya kayak gitu. Jadi kayak gampang banget terbawa arus Iya gitu Kak. bener banget. Tapi ya ini tuh ada satu hal yang cukup bahaya banget. Kayak yang tadi dibilang sama Kak Dias, udah terlanjur nyemplung, pasti susah naiknya kan. Nah kayak gitu. Itu yang bikin mereka makin terjerumus makin dalam gitu dalam pergaulan bebas. Bener, itu kayak lingkaran setan gak sih Kak? Benar, itu adalah circle of hell. Nah, jadi itu mereka makin jauh dari batasan, kayak mereka tuh nggak tahu boundaries mereka tuh kayak di mana, harus berhenti di mana, mereka tuh nggak tahu. Jadi mereka makin jauh dari kesempatan buat berhenti. Serem banget nggak sih kalau udah kayak gitu? Banget, itu susah Udah. banget. Terus apalagi kalau ditambah sama kehidupan di media sosial zaman sekarang kan, party thanks for coming, nah kayak gitu. Itu udah merupakan party, kebebasan gaya hidup, pergaulan bebas. Di luar itu ada beberapa hal yang nggak ditunjukin, kayak penyesalan mereka. Terus mereka juga pasti punya tekanan batin Kak, rasa cemas juga, karena hal kayak gitu kan bikin anxiety ya biasanya kayak gitu. Apalagi kayak efeknya, nggak tahu mereka habis itu ngapain. Kita kan cuma bisa menanggulangi dan mencegah aja ya. Jadi itu karena adanya hal itu tuh mereka punya ekspektasi karena coba-coba. Kalau nggak tahu kan kita kepo ya. Ini tuh bakalnya ngapain di sana, ngapain kita kan jadi pengen nyoba ya. Padahal kita nggak tahu itu gimana dalamnya. Itu kita bakal ngapain aja kita tuh nggak tahu kan. Karena remaja itu emang lagi masa-masa penasaran Iya banget. bener banget. Kalau udah terjadi kita nggak bisa yang gimana, tapi kita di sini bisa bantu kasih kalian solusi. Pertama harus coba kenali diri kalian sendiri. Itu penting banget gak sih Kak? Iya, karena kalau bukan kalian siapa lagi yang mau ngertiin? Cowok kalian, orang cowok aja nggak peka, gimana mau ngertiin? Terus yang kedua nih, banyak banget remaja yang kayak gini. Apa coba? Apa? Gak berani nolak. Aduh, Kak. nggak berani menolak guys. Jadi kalian usahakan bisa menolak ya ajakan. Ya karena kan udah gede ya, tahu mana yang salah, mana yang baik gitu kan. Berani nolak, punya ketegasan. Punya prinsip gak sih Kak? Lalu yang ketiga nih juga lumayan sih Kak, berpengaruh banget, lingkungan. Jadi kalian pinter-pinteran cari lingkungan sih guys. Apa ya, cari teman juga. Nggak ada salahnya sih kalian berteman sama semuanya, cuma ya itu yang paling penting tuh batasan. Kalian punya prinsip untuk ngelakuin sesuatu sendiri gitu Bener guys. banget. Karena kalau kalian udah salah, kalian tuh bakal mikirnya kemana-mana kan. Tapi kalau kalian udah kayak gitu, jangan mikir kalau salah jalan tuh itu tuh udah di akhir guys. Tapi itu enggak. Semua itu pasti ada jalannya Kak. Jadi itu tadi sih yang bisa kita bahas ya tentang pergaulan bebas. Iya yang pengaruhnya ke fisik, pengaruhnya ke mental, perasaan, dan juga masa depan. Jadi sebelum ambil keputusan, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri kalian sendiri, ini bakal bikin kalian lebih baik atau bahkan bikin kalian sebaliknya. Jaga diri kalian, jaga pilihan kalian, karena hidup kalian tuh kalian sendiri yang menentukan. Oke. Thank you banget ya Kak ya buat insight-nya, dan semoga kalian yang mendengarkan podcast ini lebih sadar dan sayang sama diri sendiri. Sampai jumpa di episode Area Mahasiswa berikutnya. Be healthy, be happy. See ya healthy.